Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, dalam masa Advent yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pengharapan, bantulah kami merindukan kedatangan Kristus Putramu. Bila Ia tiba dan mengetuk, semoga kami didapatinya berjaga dalam doa dan menyambutnya dengan gembira. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi perwira itu menjawab, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Mendengar hal itu, heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita saat ini telah memasuki masa Advent, dan kita berada pada masa Advent yang pertama. Advent berasal dari kata Adventus yang artinya kedatangan. Maka Advent berarti menantikan Tuhan yang mau mendatangi umatnya. Inti daripada perayaan Advent itu adalah kita menantikan dengan penuh pengharapan akan datangnya Sang Penyelamat. Dan dengan menantikan kedatangan Sang Penyelamat itu, kita berusaha mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan pertobatan. Sehingga
ketika Tuhan mendatangi kita, kita siap untuk menyongsong Dia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama tadi, kita diajak untuk merenungkan bahwa permasalahan selalu akan datang dan menimpa siapapun yang ada di dunia ini tanpa memandang bulu. Berbagai upaya diusahakan untuk mencegah dan menanggulanginya, namun faktanya manusia sama sekali tidak mampu mengelak dari masalah yang ada. Karena itulah, manusia sangat membutuhkan pertolongan dan jalan keluar. Harus diakui bahwa kita tidak mampu mengatasi setiap permasalahan itu dengan kekuatan sendiri, apalagi berharap dan bersandar kepada sesama kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Masih ada satu jalan keluar dan sumber pertolongan, asal kita mau datang, yaitu kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Sang Penyelamat atau Yesus Kristus yang selalu hadir dan siap untuk memberikan pertolongan, membebaskan kita dari berbagai macam belenggu-belenggu yang kita hadapi, nampak dalam kisah seorang perwira yang mengalami persoalan, yaitu hambanya yang sedang terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Perwira itu membuat keputusan untuk datang dan menerima pertolongan dan meminta pertolongan kepada Yesus. Yesus pun tergerak hatinya untuk menolong, padahal dia tidak tahu mengenai perwira itu sebelumnya. Akhirnya hamba perwira itu mengalami kesembuhan. Ada 3 faktor penting yang dimiliki perwira itu sehingga Yesus memperhatikan dan menjawab permohonannya. Yang pertama, ia memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya yang sakit itu. Yang kedua, ia memiliki kerendahan hati. Terbukti ketika Yesus hendak datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya, dia berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati, tetapi membenci orang yang congkak. Yang ketiga, ia memiliki iman yang besar. Perwira itu mengatakan bahwa Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, tetapi cukup saja mengatakan sepatah kata saja yang diucapkan, maka hambanya itu akan sembuh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita diajak juga untuk memiliki 3 hal yang dilakukan atau dimiliki oleh perwira tadi. Maka masa Advent adalah merupakan kesempatan yang bagus bagi kita untuk semakin merenungkan. Pertama, sampai sejauh manakah kita memiliki tanggung jawab dalam pengembangan kerajaan Allah di muka bumi ini. Yang kedua, sampai sejauh mana kita sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati dalam menjalankan tugas dan panggilan kita masing-masing. Dan yang ketiga, sampai sejauh mana kita sungguh-sungguh memiliki iman kepada Tuhan. Apakah iman kita hanya suam-suam kuku atau sungguh-sungguh menyala sehingga menjiwai seluruh kehidupan kita? Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebuah masa Advent sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah melalui gereja semakin menghantar kita
untuk masuk ke dalam relung hati kita yang terdalam dan merenungkan bagaimana sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.